Polemik seputar harta warisan almarhumah Lina Jubaidah kembali menjadi perbincangan hangat. Tindakan Putri Delina yang mengamankan harta warisan almarhumah ibundanya disayangkan oleh pihak Teddy lantaran dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Benarkah pihak Teddy bersikuku bahwa dirinya punya hak atas harta peninggalan almarhumah Lina? Lantas apa kata pakar hukum perihal masalah harta warisan yang semakin pelik? Mencuatnya nama Teddy ke publik sepeninggalan Lina Jubaidah membuat publik penasaran seperti apa dan bagaimana kehidupan Teddy sebelumnya. Berembus kabar seputar profesi Teddy yang adalah tukang pijat, pria berpeci itu pun buka suara perkara kerjaannya yang kerap dipertanyakan. Sosoknya masih penuh misteri. Bagaimana Teddy menanggapi tudingan netizen tentang ilmu gaib? Di lain sisi, alih-alih pusing dengan harta warisan yang masih dikejar-kejar Teddy, Sule justru menikmati kebahagiaan bersama istri tercinta Natalie Houscher. Rayakan ulang tahun Natalie untuk pertama kalinya pasca hidup berdua. Seperti apa Sule dan Natalie menjalani hari-hari sebagai pasangan yang saling melengkapi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Harta warisan masih menjadi polemik yang belum terselesaikan dalam hubungan antara anak-anak Sule dan Teddy. Setumpuk kekayaan yang ditinggalkan Lina Jubaidah pasca meninggal dunia menyulut babak baru dari perselisihan antara Teddy dan anak-anak Sule. Terkesan pasrah dan tak berapi-api kala bersuara. Tapi nyatanya Teddy menggandeng pengacara untuk mendapatkan warisan. Mengaku berjuang mendapatkan warisan untuk Bintang, yang juga adalah anak kandung almarhumah Lina Jubaidah. Benarkah Teddy pun bersikuku bahwa haknya atas harta warisan sang istri tak bisa hilang begitu saja? Sebenarnya ini si Kang Teddy ini memperjuangkan hak anaknya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum istrinya. Jangan pernah menguasai hak orang lain gitu. Jangan menguasai mengambil hak orang lain. Ini kan ada haknya Teddy, ada hak anaknya, kasih dong. Anaknya itu adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah, di mana dibuktikan dengan adanya akta kelahiran dan adanya akta pernikahan antara kedua orang tuanya gitu. Itu anak yang sah, kecuali memang dia yang mengaku-ngaku anak tidak dibuktikan dengan akta kelahiran dan lain-lain, mungkin itu memang tidak punya. Tapi ini adalah hak anaknya yang sah. Sebetulnya sih bukan saudara Teddy memaksa saudara Putri untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur hukum, tapi memang intinya di sini adalah ini ada warisan ya, dan harta warisan ini ada pewarisnya gitu. Jadi kalau memang misalnya ada warisan, ada pewarisnya, ya itu harus dibagi. Kan urusannya sama Putri, sama anak-anak. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah, nitipin ke Putri. Putri titipin ini amanin sebelum meninggal. Itu aja kok itu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Kalau mengamankan saja pada saat itu
Teddy juga bisa mengamankan, tapi karena Teddy punya etikat baik, dia ajaklah si Putri untuk jadi salah satu pihak yang berhak untuk mengambil dan menitipkan aset itu. Menurut pihak Teddy, kesepakatan perihal harta warisan Lina awalnya sudah dibuat antara Teddy dan Putri Delina. Dua sosok yang terlihat dekat sejak Lina Jubaida berpulang itu sepakat menyimpan harta peninggalan Lina di salah satu bank yang telah disetujui keduanya. Namun dalam perjalanannya, Putri Delina dianggap mengingkari kesepakatan hingga akhirnya mengamankan harta almarhumah tanpa konfirmasi pada Teddy terlebih dahulu. Benarkah pihak Teddy merasa sangat kecewa dengan sikap Putri? Apa kata pakar hukum perihal masalah harta warisan yang kian pelik? Kalau omongan sih nggak ada, tapi pas udah diambil baru Teh Putri nge-teks bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini datanya itu udah diambil semua gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali. Harusnya memang pada saat pengambilan ataupun apapun itu harus dilakukan berdua juga gitu. Ini diambil tanpa sepengetahuan dari Teddy. Padahal Teddy yang menguasai awalnya, Teddy yang mengajak, Teddy yang inisiatif untuk menyimpan di tempat yang aman. Tapi pihak ahli waris lain mengambil tanpa pemberitahuan saudara Teddy. Nah itu yang disayangkan, semua diambil. Tanpa ada sisa, diambil semua yang dititipkan di situ. Setelah diambil baru dia komunikasi bahwa semua titipan yang di sana sudah diambil, kan itu nggak baik. Jangan mempunyai asumsi yang tidak bagus lah, masa anak saya mau nyolong harta, toh itu juga harta siapa kan gitu. Sangat benar. Namanya penerima wasiat berarti harus mengamankan isi yang terkandung di dalam wasiat tersebut. Apakah isinya mengenai harta atau perintah. Jadi berhak gitu loh penerima wasiat itu untuk menerima dan mengamankan sesuai isi dari wasiat tadi. Cuma balik lagi kita nggak tahu isinya apa nih gitu loh. Kalau isinya dijabarkan, isinya ini bukan melulu harta, baru ketahuan nanti. Apakah nanti dapat juga anak dari perkawinan baru ini yang namanya Bintang ini. Nah kalau memang nggak ada ya berarti balik lagi Putri dan Iki lah yang berkuasa terhadap harta pewaris. Balik lagi ini kan hanya sekedar kata saja, terminologi saja, diamankan, diambil itu. Makanya yang paling penting adalah isi wasiat itu apa? Itu yang paling penting. Kalau isi wasiatnya adalah harta A dan B itu semuanya dikasih ke A misalnya, ya berarti Allah yang berhak mengamankan, Allah yang berhak untuk melindungi gitu. Sikap Putri yang mengamankan harta warisan almarhumah Lina rupanya membuat Teddy kecewa. Terkesan buru-buru untuk mendapatkan harta warisan almarhumah istrinya. Sebenarnya apa pekerjaan Teddy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Teddy bukanlah nama yang sering terdengar sebelum berpulangnya Lina Jubaida pada Januari lalu. Maka rasa penasaran akan pribadi yang mampu membuat Lina jatuh hati padanya itu mengusik keingintahuan netizen tentang latar belakang pekerjaan sang pria yang mendadak dikenal publik pasca meninggalnya Lina Jubaida. Sempat dituding numpang hidup semenjak menikah dengan Lina, Teddy buka suara seputar pekerjaannya. 7 tahunan habiskan waktu di Amerika serta 3 tahun di Jepang. Rupanya terasa cukup bagi Teddy untuk mengumpulkan sejumlah pundi-pundi. Kemarin dari pihak keluarga almarhumah merasa kalau bahwa saya itu ya dibilangnya numpang hidup aja gitu. Padahal saya juga kan kerja di Amerika 7 tahun, di Jepang 3 tahun, terus jadi emang bawa harta juga. Kemarin juga ada panggilan dari Konjen New York juga buat ke sana lagi di bidang kesenian.
Terus kalau yang sekarang masih ini banyak juga yang nawarin jadi YouTuber gitu atau ya biar bisa ngurusi Dede, ada tawaran lagi, tapi saya masih fokus dulu kesenian lagi gitu, ketua bidang kesenian. Sebelumnya sempat lama di Sempat Amerika itu di periode Amerika. berapa? Tahun 2011 sampai 18. Itu sebagai PO kayak event organisasi lagi, terus saya kerja serabutan mijit, bikin sushi, terus ada di restoran juga. Nah, sebisa mungkin lah yang penting halal di rumah ya, pasien karena di sana pertamanya itu insuran mahal, asuransi di Amerika mahal. Pas ada yang pasien sakit, terus wah kenapa enggak gitu kita bantu dengan tarif yang mereka seikhlasnya. Saya belajar waktu dulu di Jepang 3 tahun. Pendapatan ya alhamdulillah kayak sekarang kayak gini juga. Ya saya nggak nutup ini ya, cuman ada ini buat popoknya gitu. Ini buat susu si dedenya. Ya alhamdulillah lah. Jadi rezekinya buat si dede ya ada gitu. Makanya alhamdulillah saya nggak munafik ya. Ya emang ya kan sebelumnya juga kerja dulu di Jepang di PT Sumitomo Rubber Industry, di Fukushima Ojapara Base itu selama 3 tahun juga di sana sebagai teknisi di sana gitu. Teknisi itu tabungan keseluruhan ya selama 8 tahun itu. Jadi ditaruh sini. Jadi pas kemarin juga kan punya restoran franchise selama 2 tahun beli dari si bos. Cuman kita ngasih DP berapa, misalkan $50.000, nah kesana dicicil berapa gitu. Jadi ya ada tabungan dari situ, jual-jual lah yang aset yang dulu ini itu. Artinya gitu. udah nggak berjalan ya? Ya udah nggak berjalan, kan bawa ke sini. Pemirsa Intens Investigasi. Pasca Lina Jubaida bercerai dari komedian Kondang Sule, Teddy pun berhasil membuat Lina Jubaida mau mengakhiri masa janda dan menikah dengannya. Pria yang selalu tampak tenang kala berada di depan kamera itu pun sempat dituding netizen gunakan ilmu gaib dalam menjerat hati Lina. Penampilan yang kerap gunakan peci dan kacamata pun disorot netizen. Lantas apa kata Teddy kala dirinya dituding menggunakan ilmu gaib? Goib, saya juga bilang makanya itu gosipnya kan cuman gosip ya, makanya saya nggak mau ngerespon banyak lah. Kalau emang dari saya sih udah udah bahagia hidup, makanya punya si dede bayi kan. Kalau saya nggak bahagia sama istri juga kalau nggak bahagia sama saya nggak mungkin sekarang 9 bulan ngasih kandungannya gitu buat digendong-gendong kan berat bawa bayi itu. Terus pas lahiran itu juga harus taruhannya nyawa. Ini kacamata beli online, ada yang tahu kan. Terus yang ini jadi semuanya dicampur dikait-kaitkan sama yang mistik. Atau kemarin peci udah saya klarifikasi juga, malah ada yang nawar 100 juta tuh, ada maharnya. Kalau ada yang mau kata tuh peci maharnya segitu 100 juta, saya bilang ini peci beli online. Saya bilang peci beli online tanggal 4 November. Namanya peci sangkoh ala Jawara Betawi. Silahkan, itu pasti sama peci yang saya pakai. Gitu. Jadi mungkin ada yang bilang itulah ya, yang berbilang mistis itu kopiah. Saya emang waktu itu pakai kopiah karena waktu lagi berduka masa pakai topi koboi atau apa gitu. Makanya kita juga nyesuaiin kan. Pernikahan singkat yang diakhiri dengan meninggalnya Lina membuat sosok Teddy jadi bahan pembicaraan panas netizen. Lantas seperti apa sikap Sule? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ribut-ribut masalah harta warisan
rupanya sama sekali tak mengganggu Sule dalam merayakan kebahagiaannya bersama sang istri Natalie Holscher yang genap berusia 28 tahun pada 14 Desember kemarin. Alih-alih tanggapi pihak Teddy, ayah dari 4 orang anak itu bikin kejutan spesial di hari lahir istri tercinta. Merupakan ulang tahun pertama Natalie semenjak menjadi istri Sule pada November lalu. Anak-anak Sule pun ikut ambil bagian dalam sukacita ulang tahun untuk ibu baru mereka. Hadiah belum sih, belum ada, masih Putri pikirin, bingung juga kan. Yang penting bahagia, sayang sama anak-anaknya. Kan biasanya adik-adik yang ngurus Putri, sekarang akhirnya ada bunda juga. Sedikit tenang juga, seneng banget pokoknya. Ya terima kasih sama Tuhan lah. Artinya ya itu sebuah anugerah lah buat saya gitu. Gak menyangka bisa seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, sudah selayaknya pasangan suami istri saling melengkapi demi langgengnya hubungan rumah tangga. Pernikahan Sule dan Natalie Holscher memang masih terhitung seumur jagung. Satu hal yang sudah patut disyukuri adalah kedekatan yang ditunjukkan Natalie kalau bersama anak-anak sang komedian. Ya, kedekatan tersebut bisa jadi modal utama bagi masa depan Sule dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Ya dari selama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Ya Ferdi juga udah anggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan. Keibuan banget, perhatian banget sama anak-anaknya, apalagi sama Ferdi Rizwan. Seneng, Putri senang banget. Baik, aku bisa membuat ayah nyaman, dan yang paling terpenting adalah yang membuat saya respect adalah Ato itu bisa mendekatkan diri kepada adik-adik Kiki dan kepada anak-anak ayah lah intinya ya, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Bagus itu yang terbaik. Jadi doain yang terbaik. Rumah juga sekarang rapi, beres, lemari dibener-benerin gitu. Ya seneng lah. Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena dibalik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang nggak sama aku, sayang? Sayang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.